Kami berikan kemuliaan, kami agungkan nama-Mu besar di atas segala-galanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. We sing haleluya, 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 Roh yang lemah lembut menjamah setiap kami siang ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami. As we worship You Lord, kami tahu Roh-Mu sedang bekerja melawat kami satu persatu. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tapi kami yang di rumah-rumah juga dilawat oleh Roh Kudus. Sweet Spirit, Roh yang manis, memberikan kepada kami kedamaian yang sempurna. Biar setiap kami matanya terbuka, hatinya terbuka, telinganya terbuka. Perkara-perkara ilahi masuk, meresap dalam hati kami, dalam hidup kami, membawa satu perubahan yang baru. Sehingga sungguh yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan diberi kelegaan, yang sakit alami kesembuhan, yang putus asa akan dapat pengharapan yang baru, bahkan yang terikat alami kelepasan dan kebebasan. Ya Roh Kudus, berkarya di tengah kami. As we worship You Lord, as we worship You Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan hanya Kau Yesus. Sumber kekuatan Yesus Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. We bless You Lord, we bless You Jesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan, kami besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga hendak terus menuntun kami, membawa kami dalam rancangan-Mu yang sempurna.
Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata dari firman-Mu. Tuhan mengurapi untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Sehingga kami diberikan telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan-Mu. Diberikan hati yang lemah lembut untuk memahami setiap kehendak-Mu. Diberikan Tuhan mata hati yang terang untuk terus memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan, berdaulat atas setiap kami saat kami duduk di hadirat-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Nah puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengawali pesan firman Tuhan yang saya sampaikan bahkan sepanjang hari. Ya, dari ibadah yang pertama nanti sampai yang kelima. Dari Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan 31 dari ayat yang ke-19. Tuhan itu berkata kepada Musa. Untuk Musa itu menuliskan nyanyian. Nyanyian dari Tuhan pastinya. Ya, di ayat 19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nyanyian itu dari Tuhan, punya tujuan. Ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sampai di sini. Tuhan itu menyuruh, Tuhan tuh kasih nyanyian. Musa menuliskan nyanyian untuk bangsa Israel itu nyanyikan. Dan nyanyian itu berulang-ulang. Untuk mengingat apa yang Tuhan perbuat dan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Turun-temurun nyanyian itu akan dapat dinyanyikan. Saudara, indahnya sebuah nyanyian itu bisa dinyanyikan terus. Saudara, saya bersyukur Tuhan memberikan nyanyian-nyanyian. Ya kalau dari dulu, dari sejak saya mulai bertobat, kenal Tuhan Yesus. Ya, itu kenal ada lagu-lagu yang lama. Sometimes udah sampai berapa dekade ya. Mungkin 2-3 dekade gak dengar lagu itu. Tiba-tiba nyantel sedikit satu kalimat. Bisa inget loh. Bener kan? Kalau saudara nyanyi satu lagu misalnya. Kata-katanya ada lupa aja bisa stuck di tengah. Oh ini apa ya kata-katanya? Baru nyambung lagi melodi. Ketemu lagi, ingat lagi. Nah itu dahsyatnya sebuah nyanyian. Karena itu Tuhan bilang, nyanyikan ini. Nyanyikan. Dan saudara tiap nyanyian itu kalau dinyanyikan, itu nanti tiba-tiba akan, saya mau katakan pakai istilah nyantel gitu ya. Nyantel di pikiran, nyantel di hati. Dan waktu itu diulang-ulang. Itu seperti firman yang terus berbicara kepada diri kita. Nah Tuhan tuh berpesan, Musa tuliskan nyanyian ini. Musa tulis, dinyanyikan bangsa Israel. Wah mereka kuat untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi benar yang Tuhan bilang. Tuhan udah tahu. Tuhan sudah tahu nanti mereka masuk tanah perjanjian. Tanah berlimpah susu madunya. Oh mereka diberkati. Lupa. Begitu sudah sibuk, sudah diberkati. Lupa sama Tuhan yang memberikan semua itu. Nanti Tuhan katakan. Ketika ya mereka udah mulai ingkar dari janjinya, menista nama Tuhan dan lain sebagainya, menyembah Allah yang lain. Maka apabila banyak kali Tuhan bilang. Kenapa? Ketika mulai melanggar dari Tuhan tuh pasti mulai ngalamin hal-hal yang gak enak. Pasti. Karena sudah hidupnya sudah penuh dengan celah. Bukan cuma 1-2 celah, banyak. Iblis mulai nyerang, kena di sini. Banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan. Baru mereka mulai bertobat. Nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Nyanyian akan melekat pada bibir keturunan mereka. Jadi tiba-tiba waktu mereka ingat lagi nyanyian itu. Wah mereka menangis. Mereka mulai bertobat, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Mungkin ada banyak kita di tempat ini punya kesaksian yang sama. Ada beberapa orang yang bersaksi kepada saya. Sudah lama dulu pernah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hidup kemudian jauh dari Tuhan.
Ketika mulai datang ibadah, saudara datang ke tempat ini, tiba-tiba pujian penyembahan lagi dinaikkan, saudara bisa nangis di belakang. Itu bisa nangis terus. Saudara, saya percaya itu karya Roh Kudus untuk membawa kita kembali pada pertobatan. Nyanyian itu akan menjadi saksi bagi Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini saya mau ngajak kita, ayo banyak nyanyikan nyanyiannya Tuhan. Banyak memuji Tuhan, percayalah hidup kita akan lurus dibawa pada kehendaknya dan rencananya. Yang mau katakan amin? Saudara, sepanjang 5 ibadah hari ini saya sudah mohon izin kepada Pak Philip, Pastor Philip, saya mau membagikan nyanyiannya Tuhan. Ya, jadi 5 kali ibadah, 5 kali beda ya. Saya sampaikan nyanyian-nyanyian yang berbeda. Dan untuk ibadah yang ketiga, jam berapa ini? Jam 1 ya, ibadah jam 1. Ini saya mau nyanyikan sebuah nyanyian yang Tuhan berikan kepada saya juga di masa pandemi ini. Ya, Tuhan ingatkan kembali kita kepada rancangan yang sempurna. Judul nyanyiannya Yesus Pengatur Hidupku. Saya undang istri saya dan anak kami Bella untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita belajar ya, nanti kita ikut nyanyi. Kita mulai diingatkan akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita ikut menyanyikan, nyanyian ini nanti nyantel melekat dalam benak kita. Puji Tuhan. Silakan Bel. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mari kita nyanyi dari awal bersama-sama. Engkau yang membentuk, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur, Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku
ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mari saja kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Sekali lagi kami nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, pencipta dan pengatur hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Thank you Bella dan istri saya Maulin. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini, nyanyian ini saya tulis dari satu ayat yang ketika Tuhan bukakan dalam Mazmur 139. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kita gak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Betapa besarnya, betapa ajaib dan luar biasanya, betapa kreatifnya, sumber segala sesuatu. Oh, Dia Tuhan kita. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia itu dahsyat, Dia luar biasa.
Dia pencipta segalanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Termasuk teknologi, saya percaya. Tuhan tuh yang cipta. Dia menciptakan ilmu pengetahuan. Dan dia merancangkan, memunculkannya pada waktunya. Karena itu internet nggak muncul di 3 dekade lalu, enggak. 100 tahun lalu, belum perlu, kata Tuhan. Tuhan tuh tahu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Banyak orang bilang, wah tapi ini dipakai menyesatkan macam. Saya nggak ngaruh, saya mau bilang Tuhan yang menciptakan. Iblis itu cuma bisa memodifikasi, manipulasi. Itu kerjaannya. Tuhan itu yang menciptakan. Yang memberikan kepada orang-orang tertentu diatur, muncul. Sehingga tercipta teknologi ini, tercipta radio, tercipta lampu, tercipta apa. Tuhan tuh ngatur waktunya. Dia creator of all things. Boleh katakan amin. Dia cipta itu. Karena kita anak-anak Tuhan itu perlu terbuka. Dan perlu peka. Saya ingat dulu ketika internet mulai muncul. Wah saudara. Itu banyak yang bilang gak boleh internet. Itu sesat. Saya pikir apa ya sesatnya. Itu www itu singkatan 666. Jadi gak boleh pakai internet. Ya saudara sekarang semua pakai internet. Enggak gitu kita mesti nangkepnya. Kita mesti peka. Kalau Tuhan ciptakan pisau. Itu bukan untuk membunuh. Tapi untuk menolong manusia. Tapi iblis yang menyesatkannya itu dipakai untuk membunuh. Saudara dikasih Tuhan sama semua. He is the creator of all things. Sebab dia ajaib. Karena itu anak-anak Tuhan harus berani redeem. Rebut semua yang diciptakan Tuhan. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Termasuk melodi, musik, nyanyian, sound, teknologi. Semua itu harus kembali untuk kemuliaannya Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan diam, nggak bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka yang akan menggunakan itu iblis, pengikutnya untuk menyesatkan dan membinasakan. Dia bisanya cuma mencuri ide, mencuri kreasinya Tuhan, dia modifikasi untuk dirinya, untuk menyesatkan semua orang. Jadi saudara jangan ketipu. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya sendiri. Kita anak-anaknya yang akan menggunakan itu kemuliaan Tuhan. Mari saya ajak kita kembali kepada ayat ini. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Dikatakan di ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan itu menenun kita. Kalau tenun itu berarti karya tangan. Bukan karya pabrik dibiarin sama semua. Enggak. Nenun itu karya tangan. Dan kalau karya tangan itu bisa beda loh satu sama yang lain. Tuhan itu meng-create-nya sedemikian luar biasa. Sehingga kita tuh beda. Enggak ada dua pribadi yang sama persis tuh enggak ada. Enggak ada. Wajahnya mirip, kembar pun iya. Tapi selalu pasti ada beda. Proses yang Tuhan buat itu berarti sifatnya personal. Karena itu dia itu selalu mau menyatakan dirinya personal buat saudara dan saya. Dia Allah yang mau attach kita secara pribadi. Dia mau nunjukkan image-nya. Memberikan gambarnya itu kepada diri kita. Dan waktu kita pancarkan itu spesial. Saya gak bisa kayak Pastor Philip. Pastor Philip juga gak bisa kayak saya. Demikian juga saudara masing-masing. Tuhan itu unik karena dia tenun kita. Kemarin saya baru lihat pameran gubernuran. Waduh, bagus. Bati-bati yang sangat indah. Yang ditenun saya bilang, waduh, bagus ya. Justru karena asliannya itu. Jadi itu nggak terlalu kelihatan rapi. Kalau rapi itu betul-betul kesan pakai cap. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu. Tuhan nggak model printing gitu. Pakai mesin enggak. Dia tenun Anda dan saya. Karena dia buat kita personal, spesial. Pasti DNA-nya spesial. Saya beritahu saudara. Kita diberi DNA yang spesial. Bagi saya DNA itu
Saya bikin singkatan ya. Kita masing-masing berbeda dalam DNA ini. Masing-masing kita diberikan unik. Yang tidak makhluk lain tuh nggak terima seperti yang kita terima. Yang beda. Yang pertama tuh D, kan DNA. Yang pertama itu sesuai dengan visi tahun ini. Dreams. Yang bisa mimpi cuma ciptaannya itu. Makhluk lain gak bisa mimpi. Yang bisa mimpi itu cuma saudara dan saya. Dan mimpinya beda-beda. Kita masing-masing diberikan mimpi yang berbeda. Setiap kita diberikan sebuah kerinduan yang berbeda. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tuh jadikan kita unik, spesial. Sehingga every person have their own dreams. Saudara, yang kedua N. Yang beda semua, itu nature kita. Secara alami itu beda. Yang tadi saya bilang kembar, sama persis. Enggak, coba pasti tahu. Kalau kita orang awam enggak tahu, tapi antara si kembar paling saling tahu. Kita tuh bedanya di sini, nanti dia buka rahasia baru. Saudara dikasih Tuhan, enggak ada yang perfectly the same. Yang perfectly the same itu robot. Kita bukan robot. Sama nature-nya. Kalau nature itu berarti juga bicara biological. Bicara pita suaranya lain. Makanya suaranya boleh kelihatan mirip. Tapi pasti kalau pakai alat spektrum frekuensi akan ketahuan. Iya beda ya suaranya. Gak ada yang sama, itu Tuhan tuh ajaib. Karena dia menenun, artinya Tuhan bikin personal spesial. D, ini yang bikin beda. Saudara tuh beda, punya dreams yang spesial. Nature kita beda. Jadi saudara kita gak perlu sama orang lain, gak usah iri. Kenapa dia hidungnya lebih mancung dari saya? Kenapa dia lebih tinggi dari saya? Enggak. Dan saya percaya Tuhan bukan cuma kasih kita nature-nya, wah semuanya mesti cantik, semuanya harus ini. Enggak. Dan yang ketiga A, saya ambil istilah ability atau kemampuan. Di dalamnya ada talent. Tuhan itu udah invest. Tuhan taruh dalam diri kita beda-beda. Tuhan bawa kita, dia sudah tahu rancangannya tuh indah. Setiap kita diberikan kemampuan yang spesial. Gak ada satupun orang di antara kita yang bisa berkata, saya gak bisa bikin apa-apa. No. Tuhan itu udah invest dari kita diciptakan tuh. Ada rancangan di mana anakku nanti mampu lakukan ini. Aku berikan dia kreativitas seni. Aku berikan dia kreativitas tuh ngitung beda dari yang lain. Aku berikan dia suara yang beda dari yang lain. Aku berikan dia kemampuan hearing yang beda. Otaknya cemerlang. Kalau ngelihat angka, wah nyambungnya. Kalau lihat warna, langsung jago. Kalau lihat bentuk, langsung kreativitasnya. Sudah beda-beda. Karena itu percayalah, dia punya rancangan yang spesial dalam hidup saudara dan saya. Dia berikan ability masing-masing. Secara khusus. Ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku. Katakan sama-sama, dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu kita dengar ini kita berkata, Tuhan ajaib ya. Ajaib ya Tuhan. Yes. Dia ajaib. Saya mikir kalau kejadian saya ajaib. Berarti ya. Nature saya itu. Dalamnya tuh ada keajaiban. Dengan kata lain saya mau pakai istilah. Kita tuh sebenarnya orang-orang yang punya kapabilitas untuk berbuat keajaiban. Karena Tuhan itu yang menjadikan kita. Membuat kita begitu ajaib. Dan dia berikan sesuatu. Yes. Anda dan saya akan dipakai dia. Menyatakan keajaibannya. Sehingga saudara yang namanya mujizat. Yang namanya perbuatan kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan lihat. Kalau Kristus ada di dalam kita, keajaiban, nature keajaiban itu ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Dan ada E. Saya mau ajak kita nyanyi lagu yang tadi. Katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kalau Dia yang menciptakan kita ajaib, maka saya percaya orang yang lahir baru, yang dilahirkan kembali oleh Roh, itu punya nature keajaiban pasti. Akan dipakai Tuhan buat keajaiban. Roh Kudus ada dalam kita. Saudara akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah-rumah juga angkat tanganmu katakan, Kau Allah yang besar, ajaib, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya ingat waktu saya menulis lagu ini, saya lagi menggambarkan tentang terpesonanya saya melihat Tuhan. Tuhan itu selalu buat kita terpesona. Selalu. Apa sih? Waduh, Tuhan buat terpesona. Ada satu nyanyian saya ingat Pak Niko tulis kata-katanya begini. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Dulu ada orang yang protes, nyampein lewat saya, tolong sampaikan ke Pak Niko. Pak Niko tuh gak pas nulis lagunya, masa sempat buat. Mesti selalu buat kita terpesona. Berkatnya. Waktu saya sampaikan Pak Niko senyum-senyum, enggak. Kalau yang lain-lain boleh kita terpesona pribadi. Tapi kalau berkat, jangan lama-lama terpesona sama berkat. Kita harus lama terpesona sama yang memberi berkat. Bukan sama berkatnya. Nggak boleh lama-lama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar berkatnya itu cuma sempat saja. Oh Tuhan baik. Tapi kalau sama pribadi Tuhannya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Biar kita terpesona kepada pribadi Yesus. Dan Dia mau menyatakan keajaiban dalam hidup kita. Mari angkat tangan katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, amin, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Jadi kalau saudara nyanyi, saudara dengar kata-kata ini, saudara ingat pesannya. Oh iya ya, saya tuh harus terpesona selalu hanya kepada Tuhan Yesus. Saya harus selalu terpesona. Dan Dia tuh ajaib. Ini yang saya katakan kuasanya nyanyian itu. Kalau kita terus berulang-ulang ucapkan, nanti tiba-tiba itu masuk dalam diri kita. Iya, Tuhan tuh sanggup. Dan Dia menyertai saya. Dia ada di dalam saya. Keajaiban jadi nature-nya kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Garis bawahi tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tuhan itu udah record. Dia udah simpan di filenya. File surgawi untuk saudara dan saya. Saudara, saya melihatnya dikatakan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi.
tersembunyi, private. Cuma Tuhan yang tahu. Tersembunyi. Karena itu, saya mau beritahu kita sama-sama. Rahasia ilahi atas hidup kita, itu Tuhan udah siapkan. Saya pakai istilah rahasia. Dan saudara dan saya harus temukan rahasia itu. Dan rahasia itu akan kita dapat temukan juga di tempat rahasia dengan Tuhan. Saya kembali gini. Karena Tuhan menjadikan kita tempat tersembunyi, secret place. Kalau saudara mau menemukan rahasia itu buat diri kita, temukan itu di secret place juga. Dalam kitab Mazmur, pemazmur pernah berkata begini, Tuhan, Engkau menyembunyikan aku di dalam kemahmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, in the secret place of His tabernacle. Tuhan tuh mau kita bersembunyi. Karena itu saya mau katakan sabat atau waktu doa, saat teduh, waktu diam di hadapan Tuhan. Itu kita tuh lagi masuk di tempat yang tersembunyi. Di situ kita masuk in the secret place of God's tabernacle. Dan di situ kita akan menemukan rahasia-rahasia ilahi. Percayalah waktu kita masuk di hadirat Tuhan. Di kamar doa kita sendiri. Kita privately sama Tuhan. Waktu kita nyembah worship, kita masuk di tempat rahasia itu. Di situ tiba-tiba Tuhan masukkan. Di situ tiba-tiba ada file yang dibuka buat kita. Ini loh rekaman tentang kamu nih nanti ke depan. Wow. Saya berdoa. Sudah mendengar firman di siang ini. Engkau akan menemukan rahasia-rahasia yang Tuhan rancangan dalam hidup kita. Engkau akan menemukan mimpi-mimpi ilahi yang Tuhan udah siapkan. Hal-hal besar di depan kita. Jangan seorang pun merasa, saya biasa aja, saya nggak ada apa-apa. No, Tuhan udah kasih DNA tadi yang spesial. Tuhan udah kasih DNA itu. Receive it. Receive it dengan penuh ucapan syukur. Dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Bermimpilah dalam hadirat Tuhan. Saya senang Pastor Philip bagikan kemarin. Tidur, sebelum tidur basaro, bangun tidur basaro. Jadi mimpinya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Gak heran saudara, banyak secret dari surga itu disingkapkan kepada kita. Saya percaya ini tahun dreams and vision. Dan Tuhan akan memberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Itu hal-hal yang mungkin cuma orang bilang, mimpi kali lu ya. Biarin aja orang bilang kita mimpi kali ya. Pokoknya begitu mimpi jadi kenyataan, orang cuma bilang, kok bisa sih? Saya cuma bilang, Allahku besar, Allahku dahsyat. Allahku besar, Allahku dahsyat. Dan kuasanya itu tidak tersembunyi. Kalau sudah tahu lagu lama, lagu ini berkata, tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, taruh tangan di dada. Saya juga. Buka kedua tanganmu. Tangannya terbuka. Menunggulah. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Sekali lagi angkat hatimu, nyanyikan tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Dia menyatakan buat setiap kita semua rahasianya. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka.
menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Firman-Nya di ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dia lihat, masih bakal, kita belum ada. Dia udah rekam, dia udah prepare, blueprint-nya udah disiapin. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow. Dia udah siapkan itu. Engkau yang, tadi lagunya mana? Coba di E. Engkau yang membentuk, sama-sama kata. Buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Katakan, matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Benar, dia udah siapin sebelum hari-hari itu dibentuk. Dia udah siapkan buat kita. Kita punya Tuhan yang visioner luar biasa untuk hidup kita. Dia udah siapkan dengan ajaibnya. Lalu dia mengatur. Dia bawa saudara dalam pengalaman hidup. Sampai saudara ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara beri dirimu dibaptis. Saudara mau ikut Tuhan. Hari-harinya udah disiapin Tuhan. Sampai hari ini saudara datang. Beribadah tanggal 27 Maret. Dan kebetulan saudara datang di ibadah yang ketiga lagi. Karena ibadah 1-2 saya gak ngomong ini. Gak pernah kebetulan. Tuhan udah siapkan, prepare. He's already prepared for this day. Even for each one of us. Bagi setiap kita masing-masing. Even jam ini dia udah prepare buat kita. Engkau yang mengatur jalan hidupku. Menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tanganmu. Sama-sama angkat tanganmu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Kalau kita ngerti betapa ajaibnya, kita ngerti betapa besarnya, kita gak sanggup menghitungnya, maka yang bisa kita buat hanya memuji dan menyembah Dia. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Kalau melihat semua itu, kita coba berkata, Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja. Gak ada alasan untuk kita gak menyembah Tuhan. Keadaan kami lagi begini, keadaan saya lagi gini. Enggak, itu semua temporary. Saya ingat apa yang Pak Philip katakan, masalah, pergumulan, persoalan saudara, itu ada tanggal kadaluarsanya. Jangan takut, ada expire date-nya. Malam pasti berlalu, fajar akan terbit dalam hidup kita. Demikian juga situasi apapun, kita percaya Dia tuh besar dan ajaib. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Buka hatimu, sudah yang tahu ini nyanyian yang lama. Saya tiba-tiba digerakkan tuh nyanyian beberapa lagu hymn sejak tadi. Ajaiblah Tuhan,
Kau sungguh heran, kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Saya dalam beberapa terjemahan, beberapa lirik lagu ini yang kalau kita ketemu cari di Google, saudara, paling banyak menuliskan gini: ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran, semua yang di surga memuja Tuhan. Saya sangat setuju. Semua yang di surga itu udah pasti nyembah Tuhan. Semua yang di surga udah pasti nyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita yang dari sini nyembah Tuhan? Saya bersyukur karena kita semua di ruangan ini, kita sepakat, kita nyembah Tuhan. Karena itu saya mau ganti kata-kata bagian ini. Kita bisa berkata, kami yang di sini memuja Tuhan. Katakan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Angkat suaramu, nyanyikan sekali lagi. Ajaiblah Tuhan. Katakan, kau sungguh heran. Taruh tangan di dada, kami yang di sini. Matamu tertuju ke tempat ini, Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi angkat suaramu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Tuhan, biar keajaibanmu nyata. Tuhan yang ajaib, yang sudah menenun menjadikan kami, yang sudah menciptakan kami. Engkau juga mengatur semua jalan hidup kami. Engkau merancang semua yang ajaib atas hidup kami. Kami yang di sini hanya memuji, menyembah-Mu. Amin. Disembah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Sekami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Amin. Yesus Tuhanku yang heran. Sing it again. Yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran.
yang patut disembah. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang hebat.